Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat ya hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini kalian masih selalu diberikan semangat dan tentunya sehat walafiat selalu ya nak ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu nak. Kita berdoa bareng-bareng ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, kita sudah masuk bab baru ya nak ya. Setelah kemarin kita melakukan penilaian harian. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perkalian pecahan. Nah, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Nah, langsung saja kita simak video penjelasan materi dari video berikut ini ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kalian masih semangat ya nak ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan dulu ya nak ya. Nah, untuk pembagian pecahan akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, mulai dari yang pertama. Nah, ini di buku catatan, di buku paket kalian halaman 34 ya nak ya. Nah, materi ini halaman 34 bisa kalian simak di buku paket kalian juga ya nak ya. Nah, langsung saja kita mulai. Yang bagian A pertama yaitu materi mengalihkan pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin, sebelum penilaian harian, kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, hari ini kita masuk ke materi mengalihkan pecahan ya nak ya. Nah, materi mengalihkan pecahan ini nanti ada 5 materi kecil ya nak ya, ada 5 submateri. Nah, apa saja? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ya nak ya. Kita baca sama-sama ya. Pak Adi seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari seperenam luas lahannya akan ditanami cabai. Jadi berapa yang akan ditanami cabainya ini nak? Setengah dari seperenam. Nah, ingat-ingat ya, setengah dari seperenam luas lahannya akan ditanami cabai. Ini cabainya kelihatan ya nak ya. Nah, yang ditanyakan, berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, bagaimana nih kita menyelesaikan kasus ini? Nah, jika kalian amati, penyelesaian kasus ini itu sebenarnya mencari hasil perkalian dari setengah dikali seperenam. Nah, di sini ada 2 bentuk pecahan biasa yang akan kita kalikan. Nah, jadi setengah dari seperenam itu bisa kita tuliskan dengan setengah dikali seperenam. Nah, langsung ya. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, bagaimana nih cara mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama nak. Misalkan di kasus tadi ya, kita akan mengalihkan bilangan pecahan setengah atau 1/2 dikali dengan 1/6. Nah, langkah pertama, kita gambar kotak-kotak yang mewakili pecahan 1/6 atau pengalinya di belakang sini ya. Nah, kita gambar kotak segini. Nah, kita ambil 1/6-nya nak. 1/6 itu maksudnya 1 bagian dari 6 bagian.
Nah, bisa kita arsir ya, 1/6 bagian adalah segini. Jadi lahan Pak Adi tadi tuh segini, Nak. Nah, butuh segini ya, lahannya segini. Nah, kita ambil dulu 1/6 bagian. 1 dari 6 bagian. Caranya, lahan ini kita bagi menjadi 6, kita ambil 1 bagiannya. Itu 1/6-nya ya, Nak ya. Nah, pahami bahwa setengah dikali 1/6 itu artinya adalah setengah dari 1/6. Nah, seperti kasus tadi ya, kita mau cari luas dari setengahnya dari 1/6 lahan. Nah, kita tuliskan sebagai setengah dikali 1/6. Nah, kemudian kita arsir setengah dari 1/6-nya ini dengan arah arsiran yang berbeda. Nah, gambarnya seperti ini, Nak. Nah, dari 1/6 ini kita ambil setengahnya. Jadi, setengah dari 1/6 itu segini. Nah, yang arsirannya sudah double ya, tadi biru, lalu di sini ada arsiran merah. Nah, segini nih yang agak kemerahan ini adalah setengah dari 1/6 atau setengah kali 1/6. Paham ya sampai sini ya, Nak ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, gambar selanjutnya. Nah, lengkapi dengan garis bantu ke arah tegak untuk memperjelas bagian setengah dari 1/6. Jadi tadi garis putus-putusnya ini belum ada ya, Nak ya. Kita masih hanya punya 6 kotak. Nah, kita buat lagi garis bantuan. Tadi kan setengahnya 1/6 segini ya. Nah, berubah warnanya jadi biru tua. Tadi merah ya, Nak ya. Nah, ini kita buat garis lagi tegak seperti ini. Nah, berarti bagiannya seluruhnya ini menjadi berapa potongan, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 12. Nah, kita potong kecil-kecil menjadi 12. Ternyata segini ini adalah 1/12. Nah, 1/12. Kita lihat ya. Ternyata setengah dari 1/6 itu ternyata adalah 1/12, Nak. Nah, kita perhatikan bilangan-bilangan ini ya, Nak ya. Nah, hasilnya tampak sebagai daerah yang diarsir 2 kali nih. Tadi yang diarsir 2 kali, sehingga setengah dikali 1/6 yaitu 1/12. Atau setengah dari 1/6 yaitu 1/12. Bisa dipahami ya, Nak ya? Jadi, kita tulis nih, 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Nah, perhatikan kenapa ini tulisannya di merah-merah, Nak. Nah, amati dengan seksama. Tampak hasil perkalian berupa pecahan dengan pembilang atau pembilang dari bilangan pertama dikalikan dengan pembilang dari bilangan pecahan kedua, itu adalah 1. 1 dikali 1 yaitu 1. Lalu penyebutnya, Nak, 2. Nah, dikali penyebut yang kedua 6, ternyata hasilnya 12. Oh, jadi dari satu kasus ini kita bisa lihat polanya ya, Nak ya. Ternyata 1/12 itu dari 1 dikali 1, 2 dikali 6. Pembilangnya yaitu pembilang pertama dan kedua dikalikan, penyebut pertama dan penyebut kedua dikalikan. Jadi penyebut hasilnya. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, selanjutnya kita coba dengan perkalian yang lain. Nah, misalkan kita akan menentukan hasil dari 3/4 dikali 1/3. Nah, sama seperti tadi ya, Nak ya. Kita gambar kotak-kotak yang mewakili pecahan 1/3 atau pengalinya yang belakang ya. Nah, 1/3 itu seperti ini, Nak, kalau kita gambarkan ya. Jadi ada satu kotak, kita bagi menjadi 3 bagian. 1/3 adalah 1 bagian dari 3 bagian. Segini yang diarsir itu 1/3 ya, Nak ya. Nah, lalu apa nih langkah selanjutnya kira-kira? Nah, pahamilah bahwa 3/4 dikali 1/3 itu artinya 3/4 bagian dari 1/3. Nah, jadi 1/3 di sini tadi kita akan ambil 3/4-nya nih. Nah, berarti kalau mau kita ambil 3/4-nya dari bagian yang diarsir ini, kita harus bagi menjadi berapa, Nak? Dibagi menjadi 4. Ini ada garisnya ya, Nak ya, nggak terlalu jelas ya garisnya ya. Ada bagiannya ada 1, 2, 3,
Nah, 3/4-nya itu seberapanya, Nak? 3/4 dari sepertiganya ini. Berarti ada 3 bagian dari 4. 1, 2, 3. Oh, ternyata 3/4 dari sepertiga, yaitu segini, Nak. Yang diarsir double ini ya, yang warnanya agak merah ini. Nah, segini itu adalah 3/4 dari sepertiga. Atau 3/4 kali sepertiga. Nah, ini ada berapa kotak ini? 3 ya. Lalu kita garis kecil-kecil seperti tadi, Nak. Nah, di halaman selanjutnya. Nah, kita garis ya. Kita garis seperti tadi. Kita garis kecil-kecil yang potongan dibagi menjadi 4 tadi. Kita perpanjang garisnya gini ya, Nak ya. Nah, kita garis ini yang garis putus-putus, Nak. 1, 2, 3. Nah, jadi kelihatan semuanya jadi ada berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bagian. Nah, di sini ada 12 bagian kotak kecil-kecil ya. Nah, ternyata 3/4 dikali sepertiga yaitu segini tadi. Segini tadi ternyata kalau kita semuanya ada 12 kotak, berarti ini ada 1, 2, 3. Ada 3/12. Nah, nanti kita amati lagi ya bilangan perkalian ini. Kenapa diperoleh hasilnya 3/12? Nah, hasilnya tampak sebagai daerah yang diarsir 2 kali ini tadi, Nak. Nah, jadi 3/4 dikali sepertiga, yaitu 3/12. Perhatikan pembilang dan penyebutnya, Nak. Nah, pembilangnya yang pecahan pertama yaitu 3. Pecahan kedua 1. Ternyata 3 itu diperoleh dari 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu penyebutnya ini 12 diperoleh dari yang bawah ini, Nak. Penyebut yang pertama yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, ternyata perkalian pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, Nak, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Dari pola di atas, dari kedua contoh tadi ya, Nak ya, tampak hasil perkaliannya. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi dapat kita simpulkan hasil kali dari pecahan biasa berbentuk A per B dikali dengan C per D. Hasilnya adalah A dikali C dibagi dengan B dikali D. Jadi penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Oke, Nak, bisa dipahami ya, Nak ya? Kita lanjutkan. Contoh, Pak Samsul mempunyai lahan kosong seluas 4/5 hektar. Nah, setengah dari lahan itu diberikan kepada anaknya. Nah, yang ditanyakan berapa hektar lahan yang diberikan kepada anaknya itu? Nah, jadi tadi punya lahan kosong 4/5 hektar. Mau diberikan kepada anaknya setengah dari 4/5. Atau bisa kita cari setengah dari 4/5 itu. Nanti bisa kita tuliskan setengah dikali 4/5. Kita jawab bareng-bareng ya, Nak ya. Jadi lahan yang diberikan kepada anaknya yaitu setengah dari 4/5 hektar atau dalam matematika ditulis setengah dikali 4/5. Yaitu ingat tadi, Nak, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4/10. Paham ya? Nah, 4/10 ini sudah benar ya, Nak ya, jawabannya ya. Tetapi lebih baiknya lagi kalian sederhanakan menjadi 2/5. Nah, ingat cara menyederhanakan pecahan ya, Nak ya. Nah, ini nanti yang atas bilangan 4 ini bisa kita bagi dengan 2. Yang bawah juga bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah atau bentuk sederhananya adalah 2/5. Jadi lahan yang diberikan kepada anak Pak Samsul seluas 2/5 hektar. Nah, kita lanjutkan nomor 2. Nah, sub materi kedua yaitu
pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, untuk memahami perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan bulat, caranya sama dengan memahami pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Nah, tadi kita sudah bahas pecahan biasa dikali pecahan biasa ya nak ya. Sekarang pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, perhatikan kasus berikut nak. Ibu membeli 2 buah jambu di pasar. Setengah dari jambu yang ibu beli akan diberikan kepada Tina. Berapa nih jambu yang diterima Tina? Ibu beli berapa jambu? 2. Nah, setengahnya akan diberikan kepada Tina. Berarti berapa nih jambu yang diberikan kepada Tina? Berarti kita akan mencari setengah dari 2. Atau setengah dikali dengan 2. Nah, ini ya, Ibu tuliskan di sini kasus di atas jika disajikan dalam kalimat matematikanya adalah setengah kali 2. Nah, berapa hasilnya ini setengah kali 2? Mari kita hitung bersama-sama, nak. Nah, kita gambarkan seperti tadi, bilangan pengalinya adalah 2. Kita gambarkan 2 bagian. Kalau tadi pecahan ya, nak ya. Kalau sekarang kita gambarkan 2. 2 kotak ya, kita wakili dengan 2 kotak di sini. Kita akan mencari setengahnya. Nah, setengah dikali 2 dalam hal ini bisa dibaca setengah dari 2. Setengah dari 2 berapa nak? Nah, setengah dari 2. Nah, 2 segini ya, setengahnya adalah ini. Setengah dari 2 kita bagi 2, ada 1. Gitu ya nak ya, setengah dari 2. Nah, tampak bahwa setengah dari 2 itu adalah 1. Artinya setengah dikali 2 adalah 1. Nah, kita perhatikan pengaliannya di sini ya, perkaliannya. Pembilang 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Penyebutnya 2. Kita tulis di sini 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Gitu ya nak ya. Jadi bilangan bulat tersebut tinggal kita kalikan dengan pembilang. Penyebutnya, nah karena 2 di sini tidak punya penyebut, 2-nya nggak usah dikalikan nak. Jadi tetap 2 dikali 1 yaitu 2. 2 per 2. 2 per 2 nilainya adalah 1. Paham ya nak ya? Atau sebenarnya 2 ini bisa kalian rubah ke bentuk pecahan, yaitu 2 per 1. Nah, di sini nggak ada tulisannya ya nak ya. 2 per 1 berarti pembilangnya 1 dikali 2, 2. Penyebutnya 2 dikali 1, 2. 2 per 2 hasilnya 1. Nah, sekarang nih kita berdiskusi. Diskusikan permasalahan berikut bersama temanmu. Nah, kita bareng-bareng ya nak ya. Nah, kalian telah memahami cara menentukan hasil operasi setengah dikali 2, hasilnya 1. Sekarang nih coba dibalik. 2 dikali setengah. Bagaimana penggambarannya nak? 2 dikali setengah. Nah, berarti kalian bisa gambarkan nanti setengah-setengah gitu ya nak ya. Nah, digambarkan nanti setengahnya. Berarti 2 dikali setengah itu nanti hasilnya ternyata juga 1. Gitu ya nak ya. Nah, jika kalian mendiskusikan masalah di atas dengan benar, kalian akan memperoleh kesimpulan berikut. Nah, ini tugas kalian ya. Coba kalian coba di buku kalian nanti. Nah, nggak usah dikumpul ini ya nak ya. Kalian coba aja buat petak-petak setengah. Nah, jadi kalian gambar kotak 1, setengahnya itu seberapa. Lalu 2 dikali setengah. Nah, 2 dikali setengah itu ternyata hasilnya 1. Sama dengan setengah dikali 2. Nah, jadi kesimpulannya pecahan A per B dikalikan dengan C itu hasilnya akan sama dengan A dikali C dibagi B. Jadi bilangan bulat di sini kita kalikan dengan pembilangnya. Penyebutnya hanya B tetap. Gitu ya nak ya. Nah, ketika dibalik sama nak, A dikalikan C dibagi dengan D. Paham ya nak ya? Nah, kita lanjutkan contoh.
tentukan hasil operasi pecahan berikut. Yang pertama, 4/5 dikali 6. Nah, kita menggunakan formula yang tadi ya nak ya. 4/5 dikali 6 hasilnya 4 dikali 6 dibagi 5. Jadi pengali bilangan bulat di sini ikut atau bukan ikut sih, dikalikan dengan pembilangnya di sini. Nah, kalau kalian masih bingung memahami ini, boleh loh kalian tuliskan 6/1 gitu, boleh ya nak ya. Nah, kalau kalian tuliskan 6/1 nanti akan kelihatan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, tetapi ibu yakin nih, dengan seperti ini saja kalian pasti sudah paham ini ya. 6 dikali 4 atau 4 kali 6 yaitu 24/5. Bisa kita sederhanakan ini? Bisa. Nah, kita lihat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Berarti harus kita sederhanakan dulu. 24 dibagi 5 hasilnya 4. Sisanya 4/5. Gitu ya nak ya. Untuk penyederhanaan ini, mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa ini, kebalik ya. Kita merubah pecahan biasa ini ke pecahan campuran itu sudah ada di kelas 4. Jangan dilupakan ya nak ya. Nah, lalu contoh kedua, hasilnya berapa nih? Wah, sudah ketahuan nih sudah di sini. 4 dikali 5 dibagi 6 yaitu 20/6. 20/6, lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, kita sederhanakan ya menjadi 32/6. 32/6 ternyata 2/6 di sini bisa kita bagi masing-masing dengan 2 ya nak ya. Jadinya 1/3. Nah, hasil akhirnya yang paling sederhana yaitu 3/3. Bisa dipahami ya nak ya. Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Sekarang pecahan biasa dikalikan dengan pecahan campuran. Nah, agar mudah dalam penghitungannya, pecahan campuran kita rubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Nah, sebenarnya sudah kalian bahas di kelas 4 dulu ya nak ya. Kita ulangi sekilas. Nah, A per B ini bentuk pecahan biasa. C, D per E itu bentuk pecahan campuran. Nah, karena di sini ada bilangan bulatnya ya nak ya, ada bagian bilangan bulat, ada bagian pecahannya. Nah, kita ubah nih ini menjadi pecahan biasa. Kita ubah menjadi apa per apa. Nah, bilangan bulatnya di sini kita gabungkan ke pecahan. Nah, menjadi A per B dikali. Gimana nih cara mengubah ke pecahan biasa? Yaitu C dikali E ditambah dengan D dibagi dengan E. Nah, seperti halnya ini hanya dibalik ya nak ya. Yang berbentuk bentuk pecahan campuran ada di depan, sama nak. Kita ubah ke pecahan biasa ya nak ya, menjadi A kali C ditambah B per C dikali D per E. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi pecahan biasa semuanya seperti ini, nah kita lakukan perkalian langsung seperti materi yang pertama tadi, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kita lanjutkan ke contoh ya nak ya. Nomor 1, tentukan hasil operasi pecahan berikut 2/3 dikali 5/2. Nah, caranya yang 5/2 ini nak, nanti kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Caranya yaitu 5 dikali 2, 10 ya, ditambah 1. 11 per 2. Paham ya nak ya cara mengubahnya ini ya. Nah, kalau sudah bentuk pecahan biasa semua seperti ini, tinggal kita kalikan nak. Nah, tinggal kita kalikan ya nak ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 11, 22. Penyebutnya 6. 22/6. Bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi dengan 2 ya nak ya. Nah, pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2. Hasilnya adalah 11/3. Ingat, lihat ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita sederhanakan lagi nak. Kita ubah ke pecahan campuran lagi. 11 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Sisanya 2/3. Jangan lupa penyebutnya selalu ikut. Bisa dipahami ya nak ya. Yang contoh nomor 2,
sama persis langkahnya nak. Hanya ini diwalik aja ini. Yang pecahan campuran ada di depan. Nggak masalah. Kita ubah ke pecahan biasa ya nak ya. 4 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 4 dikali 3 12. 12 ditambah 2 14 per 3 penyebutnya sama. Dikali 5 per 6. Nah kita kalikan nak. 14 dikali 5 70. 3 dikali 6 18. Bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan ya nak ya. Dibagi berapa nih? Dibagi berapa? Ayo. Dibagi 2. Coba kita bagi 2, yang atas menjadi 35. Penyebutnya menjadi 9. Nah bentuk seperti ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa kita sederhanakan lagi nak. Menjadi 38 per 9. Ini sudah bentuk paling sederhana. Bisa dipahami ya nak ya. Kita lanjutkan. Nomor 4 yaitu pecahan campuran dikalikan pecahan campuran. Wah ini sudah mudah ya nak ya. Kalian tadi sudah ini sebenarnya. Nah kita rubah dua-duanya menjadi pecahan biasa semua nak. Nah campuran jadikan biasa, campuran jadikan biasa. Caranya masih sama seperti tadi ya. A dikali C tambah B per C. Yang belakang D kali F plus E per F. Nah kalau bentuknya sudah pecahan biasa, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sangat mudah sekali ya nak ya. Nah contohnya nih, tentukan hasil dari 3,5 dikali 5,5. Nah kita rubah ke pecahan biasa nih dua-duanya nak. Yang depan menjadi 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7 per 2. Yang belakang 5 dikali 2 10. 10 tambah 1 11. Penyebutnya 2. 11 per 2. Tinggal 7 kita kalikan dengan 11. 2 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 77 per 4. Nah bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi ya. 77 dibagi 4. Hasilnya 19 1 per 4. Mudah ya nak ya. Lanjut lagi yang terakhir nomor 5. Mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen. Nah ini bentuk-bentuk pecahan desimal, persen, itu sudah kita pelajari di kelas 4 ya nak ya. Jangan dilupakan ini pelajaran yang dulu-dulu. Kita pakai terus nak. Nah cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen adalah mengubah pecahan desimal atau persen itu tadi menjadi pecahan biasa atau pecahan sejenis. Nah misalnya perkalian antara pecahan biasa dan pecahan desimal dikerjakan dengan mengubah pecahan-pecahan tersebut ke pecahan biasa atau ke pecahan desimal. Jadi bisa dibawa ke pecahan biasa semua atau sebaliknya bisa dibawa ke pecahan desimal semua. Nah yang penting kita samakan bentuknya. Oke nak? Nah kita lanjut ke contoh. Tentukan hasil perkalian 1/4 dikali 0,2. Nah ini bentuknya pecahan dan desimal ya nak ya. Nah ini boleh kita ubah ke bentuk pecahan semua atau boleh kita ubah ke bentuk desimal semua. Nah tergantung kalian nanti lebih ini ya nak ya, lebih mudah yang mana. Nah jawabnya di sini nak kita bahas bareng-bareng. Pecahan desimal dari 0,2 dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 2 per 10. Jadi bentuk pecahan desimal 0,2 itu dia adalah sama dengan 2 per 10. Materi ini sudah kita bahas di kelas 4, jangan lupa. Nah karena 0,2 itu adalah 2 per 10, tinggal kita kalikan nak, kita ubah bentuknya ya menjadi pecahan semua. 1 per 4 1/4 dikali 2 per 10, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1 ya, 2 per 40. 2 per 40 bisa kita sederhanakan ya nak ya, masing-masing kita bagi dengan 2, yaitu 1 per 20.
Jadi 1/4 dikali 0,2 yaitu 1/20. Oke, paham ya nak ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, walaupun demikian, seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya, kalian juga dapat mengerjakan perkalian tersebut dengan mengubahnya ke pecahan desimal terlebih dahulu. Hasilnya akan sama. Nah, coba kita ubah ke pecahan desimal dulu ya nak ya. Nah, 1/4 ini akan kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, 1/4 itu adalah 0,25. Nah, itu mungkin kalian sudah biasa menggunakan ini ya, angka 1/4, setengah, itu sudah biasa ya nak ya. Jadi 1/4 ini adalah 0,25. Atau kalau kalian masih belum hafal ini, kalian boleh membaginya dengan porogapit nak, 1 dibagi 4. Itu adalah 0,25. Nah, setelah itu baru kita kalikan 0,25 dikali 0,2. Nah, perkalian bersusun seperti ini pasti sudah ini ya nak ya. Kalian bisa ya perkalian bersusun ya nak ya. Bedanya di sini hanya ada bilangan-bilangan desimal. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya nak. Yuk kita urut bareng-bareng ya nak ya. 0,25 dikali 0,2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kita tulis 0 tinggal 1 ya nak ya. 2 dikali 2 4. Tadi tinggal 1 tambahkan jadi 5. Belum selesai nak. Ini ada 0 dikali 2 yaitu 0. Setelah itu kita kalikan dengan bilangan 0. Nah, bergeser ke kiri 1 langkah ya nak ya, jangan lupa ya. 5 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Lalu kita jumlahkan. 0, 5, 0, 0. Awalnya belum ada komanya ini ya nak ya. 0, 0, 5, 0. Lihat di soal ada berapa angka di belakang koma nak? Di sini ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Jadi banyaknya angka di belakang koma secara keseluruhan ada berapa? 2 tambah 1. Nah, ada 3. Nah, berarti di sini kita harus membuat 3 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3. Komanya di sini. Gitu ya nak ya. Karena di sini ada perkalian bilangannya tadi ada 2 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Nah, jumlahnya ada 3 angka belakang koma. Berarti nanti hasilnya di sini ada 3 angka di belakang koma. Oke nak, bisa dipahami ya nak ya. Nah, ini nanti untuk pengerjaannya bebas. Kalian boleh pilih, kalian bawa ke pecahan semua seperti yang tadi awal. Ya, 0,2-nya jadi 2/10 boleh. Atau kalian mau lebih suka yang diubah ke desimal deh, boleh juga. Gitu ya nak ya. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah 0,050. Nah, untuk 0 di belakang sini boleh tidak kita tuliskan ya nak ya. Untuk desimal ya nak ya. Untuk bilangan desimal ketika ada 0 di belakang koma, bagian belakang sendiri ya nak ya, tapi kalau di sini nggak boleh kita hilangkan 0 di sini. Nah, buntutnya di sini boleh tidak kita tuliskan. Jadinya hasilnya 0,05. Jika disajikan dalam bentuk pecahan biasa, kita lihat di sini. Kalau misalkan mau kita ubah ke pecahan biasa hasilnya ya nak ya, 0,05 itu artinya adalah 5/100. Ya, 5/100. Bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 5 nak. Kita bagi dengan 5, kita bagi dengan 5. Nah, ini kok naik ya? Ini seharusnya di sini ya nak ya. Dibagi dengan 5-nya seharusnya di sini. Nah, 5 dibagi 5 1, 100 dibagi 5 20. Ternyata hasilnya 1/20 kalau kita ubah ke pecahan. Sama seperti yang tadi. Gitu ya nak ya. Nah, sekarang kita sudah sampai ke latihannya. Nah, latihan ini ada di buku paket kalian ya nak ya. Bentar Bu, kita lihat halaman 41 nak. Nah, tetapi di sana ada 30 nomor kalau di buku nak. 30 nomor itu boleh kalian kerjakan semuanya ya nak ya. Semakin banyak latihan, semakin mudah kalian memahami materi.
Setuju? Setuju dong. Nah, itu ada 30 nomor, tetapi sebagai bukti kalian telah berlatih di rumah, kalian cukup mengumpulkan berapa ini? 4 kali 3, 12 nomor saja. Jadi bagian A ini ada 2 ya. Ada tadi perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa ada 2 nomor. Ingat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang ini bilangannya kalikan pembilang saja. Ini juga ya. Yang C sama seperti yang B ya sebenarnya ya Kak ya. Cuman dibalik aja ya Kak ya. Oh iya, ini pecahan campuran, tinggal diubah ke pecahan biasa. Lalu ini pecahan campuran semua, kita ubah ke pecahan biasa. Ini desimal boleh kita bawa ke pecahan atau sebaliknya, pecahan boleh kita bawa ke desimal. Nah, lalu yang terakhir, perkalian pecahan dengan persen. Nah, tadi untuk persen belum dicontohkan ya nak ya. Kalian ingat, persen itu maksudnya adalah per 100 ya nak ya. Jadi ketika ada 10%, itu berarti dia 10 per 100. No, bentuknya malah udah jadi pecahan ini. Nah, ini nanti adalah 10 per 100. Nah, tinggal kita kalikan 5 dengan 10, 6 dengan 100. Sama dengan yang nomor 2 ya nak ya, 20% itu artinya adalah 20 per 100. Nah, sebelum kalian mengalihkan, misalkan ini ya, 10 per 100 kan banyak Bu, besar bilangannya. Boleh kalian sederhanakan dulu sebelum kalian mengalihkan. 10 per 100 boleh kalian ubah menjadi 1 per 10 dulu. Boleh ya nak ya, boleh disederhanakan dulu baru dikalikan. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Nah, pertemuan kita akhiri sampai di sini ya nak ya. Terima kasih kalian sudah mencermati video pembelajaran dari Bu Wida ini ya nak ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bu Wida sampaikan melalui video ini nak ya. Nah, misalkan nanti kalian belum paham, bisa kalian ulangi videonya lagi. Atau kalian juga boleh nanya langsung ke Bu Wida, WA Bu Wida. Oke nak, tetap semangat. Nah ingat, latihannya yang dikumpulkan ini aja ya nak ya. Ada 12 nomor ini saja seperti biasa. Kalian bisa foto dan kalian bisa kirimkan ke Asramedu atau ke Pintro. Oke nak? Tetap semangat ya. Selamat berlatih anak-anakku semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kalian, kepada kita semua dalam memahami materi-materi pelajaran ya nak ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini, pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kalian simak ya nak ya video pembelajaran dari Bu Wida. Nah, mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dengan sebaik mungkin ya